Badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Konsep dasar badan usaha penting untuk membedakan dua istilah yang sering tertukar. Pertama, badan usaha merupakan kesatuan yuridis hukum dan ekonomis yang didirikan untuk mencari keuntungan, dan sifatnya abstrak dapat terlihat pada akta pendirian. Apakah memiliki ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu pertama, mencari keuntungan atau profit-oriented, menggunakan modal dan tenaga kerja, serta dipimpin oleh usahawan atau pengusaha. Mungkin kita lebih mengenalnya dengan perusahaan. Kita perjelas lagi. Perusahaan adalah kesatuan teknis dan tempat proses produksi barang atau jasa. Sifatnya konkret seperti pabrik, toko, bengkel, dan lain-lain. Kemudian, kita bahas fungsi badan usaha. Fungsinya: 1. Fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. 2. Fungsi operasional yaitu meliputi bidang produksi, pembelanjaan, personalia, administrasi, dan pemasaran. Berikutnya, tentang jenis-jenis badan usaha. A. Berdasarkan lapangan usahanya, yaitu 1. Bidang ekstraktif, yaitu mengambil hasil alam secara langsung. Contohnya, pertambangan, perikanan laut, penebangan kayu. 2. Bidang agraris, yaitu mengolah alam agar lebih bermanfaat. Contohnya, pertanian, peternakan, perkebunan. 3. Bidang industri, yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contoh, pabrik tekstil, industri logam. 4. Bidang perdagangan, yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya, grosir, supermarket, ekspor-impor. Terakhir, 5. Bidang jasa, yaitu memberikan pelayanan. Contohnya, salon, bank, bengkel, rumah sakit. B. Berdasarkan kepemilikan modalnya. 1. BAMS badan usaha milik swasta, yaitu permodalannya dimiliki oleh pihak swasta. 2. BUMN badan usaha milik negara, yaitu permodalannya dimiliki oleh negara. 3. BUMD badan usaha milik daerah, yaitu permodalannya dimiliki oleh pemerintah daerah. Badan usaha milik swasta BUMN. Yuk kita bahas jenis-jenis BUMS. Di antaranya adalah 1. Perusahaan perseorangan. Definisi: perusahaan yang dikelola satu orang, tanggung jawab tidak terbatas. Kelebihannya: mudah didirikan, bebas mengambil keputusan, rahasia terjaga. Kekurangannya: modal terbatas, kelangsungan hidup tidak terjamin. Contohnya, warung makan keliling, toko kelontong kecil milik pribadi. 2. Firma F. Definisinya: persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha dengan nama bersama. Tanggung jawab anggota tidak terbatas. Harta pribadi bisa digadaikan. Kelebihannya: modal lebih besar, pengelolaan dibagi sesuai keahlian. Kekurangannya: risiko perselisihan antar anggota, kelangsungan usahanya rapuh bisa bubar jika satu anggota mengundurkan diri atau meninggal. Contohnya, kantor hukum atau konsultan pajak yang dikelola bersama rekanan. 3. Persekutuan komanditer shift. Definisinya: perusahaan di mana terdapat dua jenis sekutu. Sekutu aktif mengelola usaha dan sekutu pasif atau sleeping partner hanya menyetor modal. Kelebihannya, modal besar, sekutu pasif tidak perlu repot mengelola. Kekurangannya, sulit menarik kembali modal bagi sekutu pasif. Contohnya, bengkel mobil yang dikelola satu orang aktif dan dibiayai temannya pasif. 4. Perseroan terbatas, PT. Definisinya: badan hukum, modal dari saham, tanggung jawab, pemegang saham sebatas modal yang disetor. Kelebihannya, modal mudah dikembangkan, kelangsungan hidup terjamin, mudah dapat kredit. Kekurangannya, biaya pendirian mahal, pajak tinggi, kerahasiaan kurang terjaga, harus diumumkan. Contohnya, PT Indofood sukses makmur, PT Gojek Indonesia, dan lain-lain. Mari kita membahas badan usaha milik negara BUMN. 1. Perusahaan umum Perum. Tujuannya melayani kepentingan umum hajat hidup orang banyak sambil mencari keuntungan. Ciri-cirinya: modalnya dimiliki negara, dipimpin oleh direksi, bertujuan sosial dan profit. Contohnya, Perum, Peruri, percetakan uang, Perum, pegadaian. 2. Perusahaan perseroan. Tujuannya utama mencari keuntungan profit. Ciri-cirinya:
berbentuk PT, modal sebagian atau seluruhnya milik negara minimal 51%. Tidak ada fasilitas negara, pegawai status swasta, contohnya PT Telkom, PT PLN, PT BRI, PT Garuda Indonesia, badan usaha milik daerah, BUMD. Definisinya, modal dimiliki oleh Pemda untuk melayani kebutuhan masyarakat daerah, tujuannya meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah, dan melayani masyarakat setempat. Contohnya, PDAM, Bank Jateng, Bank Jabar, PD Pasar Jaya. Pembahasan berikutnya yaitu peranan badan usaha dalam perekonomian BUMN melayani hajat hidup orang banyak. Contohnya, listrik, air dan mencegah monopoli swasta, sumber pendapatan negara, membuka lapangan kerja. Stabilisator ekonomi misalnya, Bulog menjaga harga beras tetap terjangkau masyarakat. BUMS membantu ekspor non-migas, mitra pemerintah mengelola sumber daya alam, membuka lapangan kerja. BUMD meningkatkan pendapatan daerah, mengembangkan produk unggulan daerah.